warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sudha Ramadan dengan NIM 3811102. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas master camp pada lesson 7 untuk gambar yang kedua. Langsung saja di sini untuk gambar pertama itu dari dua dimensinya dulu. Pertama kita membuat rectangle di sini dalam ukuran 4x4. Taruh di sini dia ada di titik tengah. Oke, lanjut. Kemudian kita buat lingkarannya dengan jarak 5, 0,5, 0,5 dan diameter 3/8. Itu buat lingkaran lagi. Ini tanda plus 0,5, ininya 1.25. Oh ini 1,125, ininya 0,5, 1,125, 0. Kemudian pada diameternya itu dia diameter 0,5. Ini saja yang salah tadi. Oke, sudah seperti ini. Di sini 4 dikurang 1,5. Kita tanda plus lagi untuk membuat lingkaran dalam sini dengan ukuran diameter 1.25. Checklist. Lalu kita buat circle. Kita bikin buat circle seperti gambar pertama itu dia ada 8 di dalam. 8. Ini radiusnya 1,625 begitu. Oke. Lupa terus 50. Oke, sudah aksnya. Dia aksnya itu dia 3/16 seperti ini. Nah, jadi circle 8 sebentar 40 derajat 90. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat gambar. Oke, untuk yang ini itu dia di garis di sini. Garis seperti ini. Di garis seperti ini. Checklist lalu kita trim. Seperti ini. Jadi lanjut itu kita akan buat
sirkel lagi dengan x 3,5, di sini 4 dikurang 1,25. Ini pakai diameternya itu 0. Ini sudah selesai digambar programnya. Buat lagi kita plus ya, plus 3,5, 4 kurang 1,5. 1,46. Dia biar langsung ke bawah ya, jadi dia langsung 1,46 aja karena dia bakal ke bawah, atau bisa juga pakai translate sini diameternya 0,5. Kita checklist, kemudian kita tarik line dari sini, line kita tarik, line 1,5 dan berikutnya 225. Kita buat line ulang ya, ada di 3 line-nya, ini 1,5, ini 225, kita taruh di sini. Ini ya, ini buat taruh di sini. Terbeli warna 90, 125. Oke, jadi sebagai feeder dengan 0,25 misalnya. Jadi 0,25 kita trim dulu ini. Trim dulu seperti ini. Kemudian kita checklist, kita fit dulu benar gambarnya fit, lalu kita pilih dengan ukuran 2,5. Nah seperti ini. Jangan lupa untuk ditarik garis lagi kembali di sini sampai di sini. Oke, checklist, kemudian ini kita trim saja seperti ini. Lalu untuk dari gambar ini kita blok aja dulu semuanya. Ini kita translate di sini plus 1 ya, plus 1, ambil tarik garis di sini.
Ini di kita rotate ini di move aja, kemudian ini di 90, tambah ini taruh sini, kemudian ini 90, lalu di regen seperti ini. Oke, di reverse maksudnya di checklist. Kemudian jangan lupa untuk pada bagian karena ini itu di rotate dia 3 dan ini sudutnya itu 90 derajat ya. Sini 3 90 sini 0,5 3/8. Apakah sudah sama ukurannya? Ini sudah sama untuk gambar dua dimensinya. Tuh di sini sudah sama begini. Dan kita clear color nih biar gambarnya sama warnanya. Kemudian kita isometrik seperti biasa. Untuk programnya itu masih sama seperti program ke-7. Jadi langsung saja dari sini gunakan mesin type, mill, default, lanjut pada bagian properties, tool settingnya itu programnya di sini 7. Jangan lupa untuk centang. Sini 1 seperti biasa menggunakan bahan aluminium 6061. Checklist untuk bagian stock setupnya. Ini sama ya mas ya, stock setupnya masih sama 4,5 ini 4,5 enter, ini 0,5 enter. Ini di display, namun untuk di sini itu di sini karena ini gambarnya nggak center di tengah. Lanjut di checklist, kemudian kita pilih tools, ini toolpad, paste, nomor, face langsung di checklist saja. Kita pilih toolsnya itu untuk tools nomor 318. Sudah 318. Nggak tuh, nggak tuh juga. 318 atau 3 face mill. Ini 10 face mill. Nah ini 3 face mill dengan feed rate 20 dan plug rate-nya 20 serta spindle speed-nya 1500. Oke, lanjut untuk bagian parametersnya. Ini one way-nya diganti jadi zigzag, cross overlap-nya 50, serta pada move between cuts-nya itu dijadikan linear. Lanjut pada bagian linking parameter,
pastikan semua itu tercentang dengan absolut ya, absolut dengan retract 0,6, feed play-nya 0,6, top of stock-nya tetap 0,5, namun pada bagian depth-nya sini itu 0,45. Centang absolut. Oke, lanjut. Jangan lupa cooler-nya di on kan. Oke, kita lihat seperti di sini dulu. Oke, sudah bersih. Lanjut pada bagian program kedua, kita pilih toolpad terlebih dahulu, toolpad, kemudian pilih pocket. Lanjut pada bagian sini itu kita pilih ini terlebih dahulu ya. Aduh, salah nih stok setupnya. Aduh, sorry. Stok setupnya salah. Di sini harusnya ini 4, sini 4. Nah, sorry. Nah, aduh, program terlanjur masuk lagi. Loh, ini di delete aja. Oke, sorry tadi salah, saya malah pakai stok setup untuk gambar 7A. Jadi saya ulang tadi, ini stok setupnya itu 4, untuk Z-nya itu dia 0,5, display tetap view screen, namun tanda panahnya di sini. Tulisannya ini tetap sama, program 7, centang, semua. Startnya 1, increment 1, aluminium mission 6061. Oke, lanjut untuk toolpath pertama, kita pilih face, checklist. Ini di checklist saja. Oke, lanjut untuk toolset di sini nomor 316 yang ini tadi. Dengan feed data itu 20 juga. Ini 1500. Cut parameter di sini zigzag, cross overlap 50, move between cuts-nya di linear, linking parameter semua absolut. Sini 0,6, sini 0,6, sini tetap 0,5. Oke, sini tuh 0,45. Oke, seperti ini, dan cooler di on. Oke, checklist. Lanjut untuk gambar untuk toolpath kedua kita pilih pocket. Setelah itu kita pilih bagian. Oke, pertama itu pada bagian sini, kemudian pada bagian sini. Oke, setelah itu kita checklist. Lanjut pada bagian toolsnya itu nomor 243 atau 1 inch flat and mill. Dulu nih 1 inch flat and mill dengan feed rate 10, plan rate juga 10. Ini 10, dan di sini untuk spindle speednya 1300. Oke, lanjut pada bagian cut parameter kita ubah dari standar menjadi facing. Pocket-nya jadi facing sudah. Lanjut lagi pada bagian linking parameter seperti biasa. Di sini dipastikan untuk absolut semua dengan retract-nya 0,6, feed play 0,6, top of stock di sini diubah menjadi 0,45. Lanjut pada bagian depth-nya di sini 0,325. Enter. Absolut semua sudah tercentang, dicentang juga jangan lupa. Lanjut pada bagian rogging, kita ubah rogging menjadi zigzag. Lanjut pada bagian entry motion, itu remnya dinyalakan. Lanjut lagi pada bagian finishing, untuk pada bagian finishing itu spacingnya jadi 0,03. Oke, ini mesin finishnya dinyalakan. Dimana ini dimatikan keduanya, keep tool down, jangan lupa. Oke, lanjut pada let in out. Itu ini 75. Ini 75 juga, jangan lupa di copy ke kanan. Oke, lanjut pada bagian coolant itu on. Mana coolant-nya? Ini on. Oke, sudah. Kita fit dulu, kita cek. Oke, sudah. Selanjutnya pada bagian program ketiga. Program ketiga itu kita pilih toolpath, itu kita pakai drill. Lanjut drillnya itu kita pakai entities ya, mask on arc. Pakai mask on arc, kemudian pilih lingkaran yang ini dulu, lalu di blok semua seperti ini, baru di enter sampai 4 point defined begini, lalu checklist.
Oke, setelah di checklist, kita pilih tools nomor 6 atau 1/2 spot drill nomor 6. Nah, ini dia nih, ada nih nomor 6 nih. Nih, 1/2 spot drill dengan feed rate 7 dan spindle speednya itu di 2000. Oke, lanjut. Kemudian untuk ini masuk ke pada linking parameters dengan mencentang semua di sini absolut. Pada bagian retract itu 0,6, enter. Pada bagian top of stock itu 0,325, enter. Nah, untuk pada bagian depth-nya sini kedalamannya itu diubahnya melalui di sini. Nyalakan finish diameternya 0,4375. Ya, 0,4375 dan nyalakan override depth-nya. Nah, seperti ini. Lanjut nyalakan coolant-nya. Checklist. Coba kita cek dulu nomor 3-nya. Oke, sudah. Lanjut pada bagian program yang keempat, masih menggunakan toolpad-nya itu drill dengan menggunakan mask on R. Pilih lingkaran yang paling kecil sini. Setelah itu kita blok, enter sampai dia 8 poin define seperti ini. Baru di checklist. Oke, lanjut untuk toolset sendiri itu nomor 2. Toolset itu nomor 2, nomor 3. Nomor 2-nya di ini nomor 2, 1/4 center drill dengan feed rate 7 dan spindle speednya itu di 5000. Oke, lanjut pada bagian linking parameter, pastikan untuk semuanya sudah absolut serta mengubah retract-nya menjadi 0,6, top of stock-nya 0,45 dan pada bagian depth-nya itu 0,3. Oke, cooler-nya on. Load on sini. Checklist. Cek satu persatu ya. Aduh. Cek satu persatu. Oke, udah aman. Lanjut pada bagian program kelima. Untuk program kelima itu dia menggunakan program keempat, jadi di copy lalu di paste seperti ini. Oke, pastikan untuk yang di copy itu sama ya. Nanti ada yang beda, berarti itu copy-nya lain. Oke, geometri 8, ini 6. Oke, lanjut. Kemudian diubah untuk program yang kelima itu toolsnya nomor 84. Nih, toolsnya itu nomor 84 dengan 3/16 drill. 3/16 drill. 3/16 drill nih. 84. Feed rate-nya 12 dan spindle speed-nya tetap di angka 5000. Lanjut pada bagian cut parameters, ubah pada bagian sini itu menjadi pack drill dengan nilai pack drill-nya itu 0,2. Oke, lanjut pada bagian linking parameter, pastikan semua telah absolut dan retract 0,6, top of stock itu 0,45 serta pada bagian depth-nya itu 0,0. Lanjut untuk bagian tipcom-nya dinyalakan dengan nilai 0,0 nih, 0,01 menjadi 0,1. Oke, lanjut tinggal nyalakan cooler-nya. Checklist. Tadi nomor 4 ini kayaknya ada yang salah nih. Pas saya salin dia di 0,1. Nah nih, top of stock ini harusnya 0,45 ya. Checklist. Oke, sudah. Oke, sudah aman. Sudah aman seperti ini. Lanjut untuk program yang ke-6 itu di copy dari program ketiga. Copy. Paste. Oke, pastikan sama ya. Nah, ini kan salah nih. Yang tercopy malah pada bagian program yang kelima dia. Harusnya pakai ini, yang ketiga, drill counter bore. Nah, ini harus di-delete ulang. Nah, pastikan itu yang tercopy itu yang nomor 3 ya. Di checklist baru di copy paste. Nah, sama dah. Drill counter bore ini 3 0,5 spot drill, 3 0,5 spot drill, geometrinya 4 poin, toolpad-nya 5,2, TNC program 7.
Lanjut untuk program 3 itu menggunakan drill 5/16. Jadi toolsnya diubah menggunakan drill 5/16 atau tools nomor 117. 5/16 ya, 5/16. 5/16 drill. Nih, nomor 117 5/16 drill dengan feed rate-nya 15 dan spindle speed-nya itu di 4500. Jangan lupa diubah di bagian cut parameter menjadi pack drill dengan nilai pack drill-nya itu 0,03. Lanjut pada bagian tipcom itu dinyalakan, ubah nilainya jadi 0,1. Linking parameter selanjutnya pastikan semua tercetak absolut dengan rate track 0,6, top offstock di sini 0,45. Dan pada bagian depth-nya sini 0,0. Seperti ini. Lanjut, coolernya on. Oke, lanjut. Oke. Untuk pada bagian program 7 itu di copy lagi dari program 6. Oke, program 6 kita copy, masukkan pada bagian program ke-7. Oke, pastikan kembali di sama tulisan nomor 6 di program 7. Oke, pastikan sama ya di copy ya. Untuk pada bagian yang ke program ke-7 itu menggunakan tools nomor 203 atau 3/8 sampai 16 tab RH. Tab RH sini nomor 203 tab RH. Nah, ini mungkin di filter aja ya, tab RH itu bagian sini. Nah, ini yang nomor 3 tab RH. Oke, lanjut untuk nomor berapa? Lalu nomor 7 ini programnya tab RH dengan feed rate 44,566667 dengan spindle speed-nya pasti 713 kalau di enter. Lanjut pada bagian cut parameter dari pack drill ini kita ubah menjadi tab. Oke, lanjut untuk pada bagian lagi parameter seperti biasa pastikan semua tercetak absolut dengan nilai retract 0,6, top offstock tetap 0,45, namun pada bagian dari sini minus 0,2. Enter. Oke, jangan lupa untuk bagian tipcom-nya itu dia dimatikan. Kemudian di coolernya pastikan dia on. Oke. Kita lihat terlebih dahulu untuk program 1 sampai 7 ini seperti apa. Nah. Oke, sudah. Nah, ini sudah aman. Kita lanjut ke program bagian nomor 8. Untuk program nomor 8 ini tuh dia nih, ini kita biar enakan. Lanjut masih toolpad. Oke. Toolpad nomor 8 itu menggunakan pocket. Setelah itu kita pilih bagian sini dulu sama bagian sini. Nah, setelah itu kita checklist. Kita pilih dulu ya. Sampai panahnya ke atas. Nah, ini panah sudah ke atas. Checklist. Oke, pada bagian toolsnya itu dia nomor 239 atau 1/2 flat end mill. Mungkin kita sudah pakai end mill nih. Nomor berapa? 239 1/2 flat end mill. 1/2 flat end mill. 1/2 flat end mill dengan feed rate-nya 10. Kemudian pelang rate-nya juga 10. Lalu pada bagian spindle speed-nya di 3000. Oke, lanjut. Untuk pada bagian cut parameters itu pocket tab-nya diubah menjadi standar. Lanjut pada bagian linking parameter.
Oke, pastikan semua absolut dan reference track-nya 0,6, feed play-nya 0,6, 0,6, top of stock-nya menjadi 0,325. Kemudian depth-nya 0,075. Jangan lupa nyalakan depth cut-nya. Depth cut-nya itu diubah menjadi 0,125. Sorry, beda ya. Oke, pastikan keep tool down-nya nyala ya. Lanjut pada bagian rogging. Roggingnya itu on dengan mengubah menjadi constant overlap spiral. Oke, seperti ini hasilnya 75, 0,375, 5,0. Checklist itu. Oke. Lanjut pada bagian let in out seperti biasa dia 75, 75. Di copy ke kanan seperti ini. Oke, lanjut jangan lupa nih di bagian tip ini breakthrough-nya sebenarnya dinyalakan. Rasanya kemarin ketinggalan soal default juga. Nah, breakthrough-nya itu dinyalakan dengan nilai 0,01 seperti ini. Oke, kembali ke program nomor 8. Sebentar. Oke, setelah mengcopy let in out, jangan lupa untuk coolernya dinyalakan. Oke, checklist. Nah, saya seperti ini. Nah, ini. Oke, sudah lanjut. Kemudian pada bagian ini pada bagian toolpath yang ke-9 kita matikan aja dulu ini biar enak lihat. Nah, ini lanjut. Kita masuk sini. Toolpath ke-9 itu pilih circle path. Kemudian circle path pilih circle nih, circle. Lanjut pilih entities. Kemudian pilih pada bagian ini 9 ya. Masih di lingkaran dalam ini. Pada lingkaran dalam seperti ini. Sub. Oke. Warna kuning checklist. Setelah itu masukkan tools. Untuk toolsnya itu sama seperti nomor 8, yaitu menggunakan 1/2 flat end mill seperti ini. Dengan feed rate itu 10, plug rate juga 10, dan untuk RPM atau spindle speed-nya di 3000. Oke, lanjut pada bagian roggingnya dia nyala, roggingnya on dengan on, tidak ada mengubah. Lanjut pada bagian linking parameter, itu dia pastikan semua absolut dengan read track 0,6, feed play-nya 0,6, dan top of stock-nya sini 0,45, serta pada bagian depth-nya 0,0. Lanjut pada bagian depth cut, depth cut-nya dinyalakan dengan mengubah nilai max drop-nya sini menjadi 0,25. Pastikan keep tool down. Oke. Lanjut pada bagian finishing, finishingnya itu on, semi finishnya on, dengan number finishnya itu semi finishnya 1, spacingnya di sini 0. Oke, untuk finishnya nyala juga dengan numbernya sini 1, namun pada bagian spacingnya 0,007. Dan pastikan untuk keep tool down on. Oke, cooler jangan lupa untuk dinyalakan, checklist. Coba kita cek dulu nomor 9. Oke, udah bersih bolong. Lanjut pada bagian program 10 atau program terakhir ya. Nih, kemarin saya salah ini. Toolpad-nya itu nih kalau diperhatikan bisa salah nih, bisa hancur bagian sini. Jadi kemarin saya ngulang harus nomor 7 itu ngulang. Oke, ini kontur ya. Kontur. Pastikan untuk memilih garis ini. Nah, kalau garis atas sudah enak tuh. Langsung checklist. Oke, toolsnya itu nomor 237. 3/8 flat end mill ya. 3/8 flat end mill. Nomor 237 flat end mill 237. 3/8, saya kasih angka 3/8. Ini berapa flat end mill? Feed rate 8, plug rate 8,
serta spindle speednya di angka 4750. Linking parameter seperti biasa, pastikan semuanya telah tercetak absolut dengan nilai depth-nya 0,0, top of stock 0,325, retract-nya 0,6, filter 0,6. Ini lihat in out-nya, matikan enter exit-nya sini. Kemudian pada ini kita nyalakan adjust start of contour-nya. Extend, copy kanan. Oke, sudah sama ya. 100. Oke, lanjut pada bagian multi-faces-nya on. Dengan mengubah pada bagian number row-nya 1 ini menjadi 0, spacing-nya numbernya menjadi 1. Oke, ini dia. Final depth, keep tool down, number finish-nya 1. Ini 0,01. 0,01, final depth, keep tool down. Depth card-nya juga nyala ya. Mengubah pada bagian max row step-nya ini menjadi nilainya 0,125. Oke, keep tool down nyalakan. Jangan lupa bagian breakthrough-nya juga nyala nih, breakthrough. Oke, ini nyala. Nilainya 0,01. Coolant on. Oke, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita tes ini 10. Tidak ada salah. Oh, tidak salah. Oke, jangan lupa di checklist semua. Checklist. Oke. Coba kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tes. Hasilnya seperti apa yang benarnya? Oke, sudah sama untuk gambarnya ya. Ini sudah bolong. Segitiga yang terbuat, ininya sudah bersih. Oke, sudah sama gambarnya. Coba kita putar ulang, perlambat sedikit. Facing. Nah, ini di bagian pocketnya yang kedua tadi. Lanjut itu di center nih, lingkarannya di center juga. Habis itu baru dibolongin. Ini juga dibolongin. Ini buat sang segitiga. Oke ya. Lanjut untuk yang 9 dibolongin dan yang 10 terakhir. Oke, sudah. Sekian dari saya untuk tugas 7B. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.